Viral keroyok pedagang, 2 preman ditangkap. Cekcok jukir dengan pemotor di Tambora dipicu uang mainan. Rampas tas dan HP pelajar, remaja menangis saat ditangkap. Diduga korban begal, pemuda 19 tahun tewas di pinggir jalan. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal sepekan. Senang sekali rasanya kami kembali hadir. Tentunya dengan program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama saya Luis Ayu, inilah catatan kriminal sepekan selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, seorang pria menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Siaga Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pria ini dimasa lantaran kepergok mencuri kotak amal masjid. Inilah rekaman CCTV saat seorang pelaku pencurian uang kotak amal beraksi di Masjid Jami Daarul Hasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku seorang diri mencuri kotak amal dengan modus berpura-pura tidur menjelang waktu subuh di saat pengurus DKM sedang lengah. Namun pelaku tak menyadari aksinya diawasi satpam masjid hingga akhirnya pelaku ditangkap dan dimasa hingga babak belur. Menurut pengurus DKM, di masjid ini memang kerap terjadi aksi pencurian, baik kotak amal maupun motor jamaah. Ada seorang model dia tidur di pengalaman masjid yang dekat di situ. Setelah dia tidur, saya datang, saya langsung tidak menyapa dia. Langsung saya buka masjid, saya hidupin lampu semuanya. Saya sholat di dalam masjid. Setelah saya sholat, saya mengaji. Antara masjid itu harus dengar suara duk, suara bantingan. Akhirnya saya keluar. Ternyata pas saya keluar dari sini, ternyata orang itu sudah dinyam security. Sudah dihajar, dia tahu dia sudah dikawasin dari sana dari itu. Sebelum diserahkan ke polisi, warga sempat menggeledah tas pelaku dan menemukan beberapa pasang sandal dan juga HP yang diduga hasil pencurian. Pelaku kini berada di Polsek Pasar Minggu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang pedagang makanan rebusan di kawasan Banjir Kanal Timur atau BKT Duren Sawit, Jakarta Timur dikeroyok dan diancam senjata tajam. Aksi ini diduga terjadi akibat korban menolak memberikan jatah preman kepada 2 orang pria. Video viral di sosial media memperlihatkan seorang pedagang mengalami luka pada bagian hidung setelah diduga dikeroyok oleh 2 orang preman di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu siang 28 Desember 2025. Korban juga sempat diancam menggunakan senjata tajam oleh kedua pelaku yang emosi lantaran korban tidak mau memberikan uang sebesar Rp20.000 saat berjualan di kawasan BKT. Nggak dengar sama sekali itu. Apakah sebagai RT apa yang Bapak terima informasi? Nggak ada informasi sama sekali kecuali kemarin Bimas datang ke saya nunjukin videonya. Cuman pelakunya saya kenal. Itu memang warga saya tapi sudah tidak aktif di RT 9. Cuman KTP-nya doang. Tapi udah nggak tinggal di RT 9. Kalau dilihat video itu 2 orang, itu saya kenal pelakunya semua. Pedagang itu dia kenal, tidak lapor sama sekali juga nggak ada. Karena memang saya itu terus terang dan di sini itu nggak ada pedagang itu lapor, nggak ada. Karena memang semua itu untuk bebas, netral. RT itu tidak tahu menahu sama soal pedagang ini nggak. Kalau tahu persisnya sih tidak, cuman saat itu udah kejadian, saya kan lihat kejadian itu sama-sama di lokasi, jadi saya niatnya cuma melerai aja, bukan pokok masalah itu apa nggak paham. Yang jelas jangan sampai terjadi keributan di lokasi sini aja. Yang saya tahu sih pedagang, cuman kalau yang sebelahnya itu yang jelas ngatur supaya nggak terjadi tumpang tindih pedagang, maksudnya biar nggak rebutan pelapak. Kalau premanisme kayaknya nggak ada sini. Korban setahu saya sih kalau tonjokan nggak ada, itu karena saling dorong-dorong, jadi kena jidatnya yang bapak siapa nggak tahu namanya, yang berdarah itu yang pedagang. Jadi bukan tonjokan itu sebenarnya. Nggak ada tonjokan atau apa, nggak ada sebenarnya.
cuman saling dorong aja terus kena benturan pelipis. Video ini viral dan membuat polisi bergerak cepat menangkap kedua pelaku berinisial H dan A. Keduanya ditangkap di kediamannya di kawasan Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur dan Mustika Jaya, Bekasi. Polisi menyita berikut barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk mengancam korban. Laporan layanan dari 110 call center bahwa ada kejadian yaitu sebuah penganiayaan disertai dengan sebuah pengeroyokan, yaitu tentunya daripada korban ini melaporkan kepada kami langsung melakukan tindak lanjut, lidik, dan alhamdulillah hari ini untuk kedua pelaku inisial SA dan SR sudah kami amankan, di mana untuk SA ini perannya adalah sebagai meminta atau memungut daripada untuk dagangan jasa, dan untuk yang SR ini melakukan tindakan kekerasan sehingga korban mengalami luka, dan tentunya saat ini sedang kami lakukan pendalaman. Kini kedua pelaku diamankan ke Polsek Durensawit guna penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, setelah buron selama 2 bulan, seorang wanita di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diringkus polisi usai mencuri dan menggadaikan motor salah seorang warga, tepatnya di Kota Makassar. Wanita ini ditangkap setelah mencuri dan menggadaikan sepeda motor warga seharga Rp1.200.000. Seorang wanita berinisial IR, pelaku pencurian kendaraan motor, tidak berkutik saat diamankan tim Jatanras Satreskrim Polres Goa di kediamannya di Kelurahan Butadidia, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. IR ditangkap polisi setelah buron selama 2 bulan. Peristiwa pencurian ini terjadi pada bulan Oktober 2025 lalu di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Pelaku beraksi dengan berpura-pura menumpang tinggal di rumah korban bersama orang tuanya. Namun saat diizinkan tinggal selama beberapa hari, pelaku justru membawa kabur motor pemilik rumah ke Kabupaten Bantaeng dan kemudian menggadainya sebesar Rp1.200.000. Uang hasil gadai motor tersebut pelaku gunakan untuk biaya pulang kampung dan kebutuhan sehari-hari. Saya bawa lari subuh. Iya, bagaimana? Memang sering kayak di situ di rumah Pak, kalau saya ke Makassar. Nah, terus? Saya bermalam itu hari. Nah. Saya bawa lari di waktu subuh Pak. Saya bawa naik ke Bantai. Pak. Saya tidak jual, saya pakai dulu Pak. Nah, terus? Mau Pak turun di sini baru saya gade. Tidak, kalau saya gade baru saya turun di sini Iya, Pak. berapa? 1.200.000. Saya pakai semua turun sini Pak. Pakai semua turun sama uang belanja juga semua. Penangkapan pelaku oleh tim Jatanras Satreskrim Polres Goa ini berdasarkan laporan korban dan permintaan aparat Polsek Bontoala, Kota Makassar. Kami mendapatkan informasi dari salah satu anggota yang berdinas di Kecamatan Bontoala, Makassar, bahwasannya ada terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor yang bersembunyi di Kabupaten Goa. Selanjutnya kami tentunya langsung mendatangi tempat yang diduga menjadi persembunyian pelaku tersebut dan berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku yang melakukan pencurian kendaraan bermotor tersebut. Untuk modusnya ini terduga pelaku pura-pura berteman, berbuat baik dengan salah satu masyarakat, dan pada saat korban ini tertidur, pelaku diam-diam mengambil kunci motornya dan membawa lari motornya tanpa sepengetahuan dari korban. Usai dilakukan interogasi di kantor unit Jatanras Satreskrim Polres Goa, pelaku IR langsung diserahkan ke Polsek Bontoala untuk dilakukan proses hukum karena lokasi pencurian terjadi di wilayah Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Dari Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang berhasil menangkap pelajar putus sekolah pelaku perampasan tas dan juga HP saat terjadi tawuran di perimeter utara Bandara Soekarno-Hatta. Saat diamankan, pelaku menangis meminta tolong sang ibu agar dibebaskan. Sementara barang bukti tas, HP dan juga pakaian kini diamankan petugas untuk kepentingan penyidikan. Garang saat tawuran, menangis saat diamankan. Inilah HN, pelaku perampasan tas dan HP pelajar, memohon perlindungan ibunya agar dapat dibebaskan. Pelaku yang merupakan pelajar putus sekolah
memprovokasi di media sosial 2 sekolah menengah pertama untuk tawuran di Jalan Perimeter Utara Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Tawuran antar 2 sekolah swasta pun terjadi, namun karena kalah jumlah, satu kelompok sekolah kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun apes bagi RAF dan AZK yang berboncengan, belum sempat putar balik sudah dihadang dan motor ditendang. Kondisi ini dimanfaatkan HN, pelaku dengan mengancam korban menggunakan celurit, merampas tas dan HP milik AZK. Korban AZK yang didampingi orang tuanya melapor ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Atas kejadian itu, Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara mengamankan HN. Pelaku ditangkap dengan barang bukti tas, HP, dan pakaian. HN, pelaku mengatakan, merampas tas dan HP pelajar dengan ancaman senjata tajam. Ada beberapa teman ikut mengacungkan celurit, untuk HP diamankan pelaku disimpan pada sebuah kontrakan. Tapi tidak bisa, Pak. Tidak bisa? Iya, Pak. Kemudian untuk handphone ada di mana, Pak? Di belakang teman saya, Pak. Kamu gimana cara ngambil? Saya ambil paksa, Pak. Ambil paksa? Iya, Pak. Coba jelasin bagaimana caranya. Dengan ada ancaman teman saya, Pak. Teman kamu? Iya, Pak. Terus selain itu, apa lagi? Sudah, Pak. Dengan menggunakan apa kamu? Menggunakan celurit, Pak. Celurit? Berapa banyak celuritnya? 2, Pak. Ada 2? Iya, Pak. Tapi teman saya pegang, Pak. Apa? Tapi teman saya celurit yang pegang, Pak. Untuk yang ambil siapa? Saya, Pak. Kamu? Iya, Pak. Barangnya di mana, Fit? Nah, untuk handphonenya ada di mana sekarang? Di kontrakan teman saya, Pak. Kontrakan teman kamu? Iya, Pak. Disimpan di sana? Iya, Pak. Oke. Sementara Ibtu Agung Pujianto, Kanit Indak Polresta Bandara Suta menjelaskan, HN pelaku adalah pelajar putus sekolah dari sekolah yang tawuran. Motif pelaku ingin menguasai dan memiliki HP milik korban. Saya jelaskan bahwa untuk kronologis kejadian ini pada tanggal 17 Desember sekitar jam 5 sore ada rencana tawuran antar 2 pelajar sekolahan di mana salah satu dari kelompok pelajar ini jumlahnya banyak, sedangkan yang satunya jumlahnya sedikit, sehingga pada saat bertemu, kelompok yang sedikit ini mundur, akan tetapi ada satu dari kelompok yang sedikit ini terlambat untuk mundur sehingga dikejar oleh kelompok pelajar yang jumlahnya banyak. Dan pada saat itu kendaraan dari korban ditendang oleh pelaku sehingga jatuh, kemudian pelaku mengambil tasnya secara paksa dan mengancam akan ditakut-takuti dengan celurit, dan ada juga yang menyiram dengan air keras. Setelah itu kita lakukan pengembangan dan didapatin pelakunya di daerah Kebon Kecap, Tangerang. Karena sudah berusia 18 tahun, HN diancam dengan pasal 365 Jungto pasal 335 terkait pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Kampung Penggilingan Baru, RT 001 RW 006, Kelurahan Harapan Baru, Bekasi Utara, Selasa dini hari 30 Desember 2025. Sepeda motor Kawasaki KLX milik warga Kampung Penggilingan Baru, RT 001 RW 006, Kelurahan Harapan Baru, Bekasi Utara, Selasa dini hari 30 Desember 2025, hilang dibawa lari pencuri. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat berakting pincang untuk mengelabui perhatian warga di sekitar lokasi. Setelah situasi dirasa aman, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. Hingga saat ini belum ada informasi resmi terkait identitas pelaku maupun perkembangan penanganan kasus dari pihak kepolisian. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan kendaraan, terutama pada jam-jam rawan. Ulia Haifanisa, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria terekam kamera CCTV saat melakukan aksi pencurian di minimarket di kawasan Parung Serap, Ciledug, Kota Tangerang. Pelaku diduga mengambil 3 box susu formula dan kabur meninggalkan lokasi.
Aksi pencurian terjadi di minimarket Parung Serap, Jalan Raden Fatah, Ciluduk, Kota Tangerang. Seorang pria terekam kamera CCTV yang diduga sedang mengambil 3 box susu formula. Kejadian ini berlangsung pada Selasa sore 30 Desember 2025, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan keterangan karyawan, saat kejadian kondisi toko dalam keadaan sepi. Pelaku datang mengenakan jaket hitam dan membawa tas ransel. Pelaku terlihat dengan cepat memasukkan 3 box susu formula ke dalam tas ransel sebelum akhirnya pergi meninggalkan toko. Akibat kejadian tersebut, karyawan toko yang bertugas harus menanggung kerugian yang ditaksir mencapai Rp500.000. Susendi Andika, Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Terekam kamera pengawas saat mencuri keranjang besi tabung gas milik warga, sepasang kekasih dikepung dan juga nyaris diamuk warga. Tidak hanya itu, kedua pelaku ini juga mencuri sejumlah barang lain milik warga setempat, seperti helm hingga pakaian dalam yang sedang dijemur. Dalam rekaman video kamera pengawas yang terpasang di rumah warga sekitar, tampak 2 pelaku yang merupakan sepasang kekasih ini menggotong keranjang besi tabung gas milik warga. Warga yang mengenali ciri-ciri kedua pelaku langsung mendatangi rumah kontrakannya yang tak jauh dari lokasi pencurian tersebut, bahkan warga yang geram nyaris menghakimi pelaku. Beruntung pihak kepolisian yang mendapat laporan langsung tiba di lokasi dan mengamankan kedua pelaku. Lurah Cilangkap Galih Catur Prasatya menjelaskan usai mendapatkan laporan dari pengurus lingkungan setempat terkait peristiwa tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk segera mengamankan pelaku berikut dengan sejumlah barang bukti hasil curian. Saya mendapatkan informasi dari Ketua RT 4 RW 4 Cilangkap bahwa telah terjadi pencurian beberapa barang milik warganya dan pelaku atau diduga pelaku merupakan tetangga RW. Informasi yang saya terima, aksi ini dilakukan oleh 2 orang, 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Kemungkinan pasangan mungkin. Ya, jadi berdasarkan informasi yang saya terima, ketika warga mendapati pelaku beraksi ini, ya sempat ada upaya mungkin bentuk kemarahan dari warga terhadap pelaku. Ya sempat ada kericuhan lah intinya. Guna penyidikan lebih lanjut, para pelaku pencurian tersebut digiring dan ditahan di Mapolsek Cimanggis, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, jurnalis Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, diduga tersinggung dengan masalah pembagian harta warisan, seorang pria tega menikam pamannya menggunakan tombak di Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya korban mengalami luka tusuk dan berada di bagian dada dan juga kaki. Aksi penikaman ini terekam kamera ponsel warga. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan peristiwa penikaman yang dilakukan oleh RK, 28 tahun, terhadap pamannya Muhammad Yusuf, 55 tahun, di Desa Bontowala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku RK tiba-tiba datang mengamuk dan menusukkan tombak ke arah korban. Usai menikam pamannya, pelaku berusaha kabur namun berhasil tertangkap oleh warga. Akibat penikaman ini, korban Muhammad Yusuf mengalami 2 luka tusukan di dada dan juga kaki dan harus dilarikan ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Sheikh Yusuf untuk mendapat perawatan. Peristiwa penikaman terjadi sekitar pukul 20.13 waktu Indonesia bagian tengah. Setelah korban dan pelaku RK terlibat cekcok masalah pembagian harta warisan. Diduga pelaku nekat menikam pamannya karena tersinggung saat korban membahas soal pembagian harta warisan. Orang ditikam? Tikam, ya. Kenapa bisa itu, Pak? Saya juga tidak tahu. Banyak orang berdatang. Sekitar jam berapa itu tadi kejadiannya? Baru. Iya. Terus ini korban sekarang dibawa kemana? Dibawa ke rumah sakit. Polisi yang menerima laporan warga langsung ke lokasi dan mengamankan pelaku dari aksi main hakim warga. Awalnya kami menerima laporan dari masyarakat bahwasannya terjadi penikaman terhadap salah satu seorang warga dengan usia MY 55 tahun di Desa Taeng. Untuk saat ini korban sudah menjalani rawat di Rumah Sakit Sheikh Yusuf. Saat ini motif masih kami dalami, sementara itu masalah tersinggung atas perkataan dari korban. Untuk pelaku saat ini juga sudah kami amankan di Polres Goa. Guna proses hukum, pelaku penikaman langsung menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan.
Polisi juga menyita tombak yang digunakan pelaku menusuk korban sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal Sepekan. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor dipukuli seorang pria yang diduga merupakan juru parkir di depan apartemen Puri Parkview di kawasan Meruya, Jakarta Barat. Diduga pemotor ini dipukuli akibat menabrak seorang paogah yang sedang mengatur parkir mobil di lokasi. Rekaman video ini diduga adalah aksi kekesalan seorang juru parkir yang ditabrak pemotor saat sedang mengatur mobil keluar parkir di depan apartemen Puri Parkview di kawasan Meruya, Jakarta Barat. Pak Ogah ini terus-menerus memukuli pemotor dengan kedua tangannya tanpa perlawanan dari si pemotor. Menurut keterangan, kejadian ini bermula saat mobil minibus dari arah Puri Indah hendak melakukan putar balik di lokasi. Namun pada saat bersamaan, pemotor melaju dari sisi kiri mobil untuk mendahului, namun gagal dan menabrak Pak Ogah yang sedang mengatur minibus keluar parkir hingga keduanya terjatuh. Tidak terima ditabrak jukir ini pun kemudian memukuli pemotor. Sebagai hukuman dari kelalaiannya menabrak dirinya, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kurang dari 1 kali 24 jam, 2 orang juru parkir yang terlibat keributan dengan seorang pengendara sepeda motor di area parkir di kawasan Krendang, Tambora, Jakarta Barat yang viral di media sosial berhasil ditangkap kepolisian unit reskrim Polsek Tambora. Siapa nama lu? Bang, minta maaf bang. Siapa nama lu? Siapa nama lu? Dodi. Oke, siapa nama lu? Siapa nama lu? Dari video ini tampak 2 orang juru parkir terlibat keributan dengan seorang pengendara sepeda motor di sebuah area parkir di kawasan Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Keributan ini terjadi lantaran alih-alih tak memiliki uang kembalian. Kedua jukir ini nekat menukarkan uang jasa parkir senilai Rp100.000 yang diberikan korban dengan uang mainan dengan nominal yang sama. Korban yang mengetahui uang Rp100.000 yang diterimanya kembali dari kedua jukir itu ternyata bukanlah uang asli miliknya. Sontak tersulut emosi dan cekcok mulut dengan kedua pelaku sambil merekam kejadian tersebut dengan gawainya. Berbekal video yang viral di jagat maya tersebut, polisi unit reskrim Polsek Tambora bergerak cepat. Kurang dari 1 kali 24 jam, kedua jukir berinisial AS usia 28 tahun bersama rekannya SP usia 36 tahun akhirnya langsung ditangkap petugas tak jauh dari lokasi kejadian. Video yang menyita perhatian publik, Polsek Tambora bergerak cepat mengamankan kedua pelaku yang berada di video. Adanya cekcok antara dengan korban perihal pembayaran parkir. Untuk korban sendiri merupakan pengunjung dari klinik di wilayah Krendang. Saat mengeluarkan motornya memberikan uang Rp100.000, namun saat dikembalikan ternyata yang diterima adalah uang mainan. Untuk kedua pelaku sendiri kami berhasil amankan di wilayah Tambora kurang dari 1 kali 24 jam dan saat ini sedang melaksanakan pemeriksaan intensif. Bang, motif tukang parkir itu ngasih uang mainan itu apa sih bang maksudnya bang? Perihal pemberian merupakan kesalahpahaman, jadi tukang parkir tersebut tidak bisa membaca dan tulis sehingga salah memberi adanya uang mainan. Uang mainan itu punya pribadi atau dapat dari mana? Ya, untuk uang mainan sendiri sedang kita dalami pelaku mendapatkan dari mana. Sementara itu di hadapan polisi, salah satu pelaku berdalih aksi tukar uang asli korban senilai Rp100.000 dengan uang mainan tersebut. Karena dirinya tak mengetahui uang yang ditukarnya tersebut merupakan mainan, dengan alasan dirinya tidak bisa membaca dan menulis. Hingga kini kedua juru parkir tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Tambora. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Aksi dugaan penipuan top-up dana terjadi di konter di kawasan Ranco Indah, Tanjung Barat, Jagakarsa di Jakarta Selatan pada Jumat 12 Desember 2025.
Akibatnya pemilik konter mengalami kerugian sebesar Rp300.000. Dugaan penipuan top-up dana kembali terjadi di konter di kawasan Ranco Indah, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat 12 Desember 2025. Seorang pria yang diduga sebagai pelaku menipu seorang penjaga konter HP untuk melakukan top-up dana sebesar Rp300.000. Namun usai top-up berhasil, pelaku bukannya membayar malah kabur dengan dalih mencari uangnya yang terjatuh di tempat laundry. Menurut keterangan korban, sebelum pergi meninggalkan konter, pelaku sempat berpura-pura mengambil uang dari tempat penyimpanan uang dan saku celana, tetapi uang yang dicari tidak ada. Dan sebelum pelaku meninggalkan konter, pelaku memberikan nomor WA dan berjanji akan kembali lagi untuk membayar. Sementara korban baru menyadari dirinya ditipu setelah pelaku tak kunjung datang dan nomor WA yang diberikan tidak dapat dihubungi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puluhan pelaku jaringan narkotika berhasil dibekuk petugas Sat Narkoba Polres Mandailing Natal, di mana dalam sejumlah operasi di berbagai lokasi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Polisi mengamankan 20 orang tersangka yang terdiri dari bandar, kurir hingga pemakai narkoba. Inilah detik-detik penangkapan bandar sabu yang dilakukan petugas Sat Narkoba Polres Mandailing Natal. Petugas melakukan penindakan di sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi transaksi dan juga penyimpanan narkotika. Dalam operasi ini, petugas berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba yang menyasar berbagai kalangan termasuk wilayah pemukiman dan daerah terpencil. Selain sabu, polisi juga mengamankan 3 kurir ganja kering yang hendak mengantarkan barang ke pelosok pedesaan. Hasilnya petugas berhasil mengamankan puluhan kilogram ganja kering yang juga siap edar. Dalam upaya memberantas peredaran gelap narkoba, Polres Mandailing Natal berhasil mengamankan puluhan pelaku dalam operasi yang digelar selama beberapa pekan terakhir. Dari tangan para tersangka, polisi menyita puluhan gram sabu-sabu serta puluhan kilogram ganja kering siap edar. Seluruh barang bukti tersebut diduga akan diedarkan di wilayah Mandailing Natal dan juga sekitarnya. Selain narkoba, petugas juga mengamankan barang bukti lain berupa timbangan digital, alat hisap sabu, puluhan unit telepon seluler, serta uang tunai senilai jutaan rupiah yang diduga hasil transaksi narkoba. Keseluruhan pelaku saat ini telah ditahan di Mapolres Mandailing Natal untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman pidana penjara sesuai dengan peran masing-masing. Pengungkapan narkotika dari bulan November sampai dengan Desember 2025 dengan barang bukti total tadi juga kurang lebih 121,83 gram sabu, sementara ganja kurang lebih 8.515 gram. Di mana pengungkapan ini kita lakukan secara menyeluruh, baik itu per kecamatan dan desa, sehingga harapannya masyarakat tidak perlu khawatir lagi terhadap upaya pengungkapan. Kita akan tidak pandang bulu, semua desa, semua informasi akan kita tidak lanjuti, sehingga harapan kami himbau pada masyarakat, sweeping yang dilakukan oleh masyarakat atau ibu-ibu hendaknya dilakukan dalam bentuk informasi sehingga bersama-sama antara polisi dan masyarakat, sehingga tindakan-tindakan yang terjadi dalam proses sweeping, apakah itu anarkis, penganiayaan, tidak terjadi. Dengan hasil pengungkapan ini, polisi berharap dapat menekan angka peredaran narkoba. Polisi juga menegaskan akan terus melakukan operasi serupa secara berkala guna menekan angka peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Terekam kamera pengawas saat mencuri keranjang besi tabung gas milik warga, sepasang kekasih dikepung dan nyaris diamuk warga. Tidak hanya itu, kedua pelaku ini juga mencuri sejumlah barang lain milik warga setempat seperti helm hingga pakaian dalam yang sedang dijemur. Dalam rekaman video kamera pengawas yang terpasang di rumah warga sekitar, tampak dua pelaku yang merupakan sepasang kekasih ini menggotong keranjang besi tabung gas milik warga. Warga yang mengenali ciri-ciri kedua pelaku langsung mendatangi rumah kontrakannya yang tak jauh dari lokasi pencurian tersebut. Bahkan warga yang geram nyaris menghakimi pelaku. Beruntung pihak kepolisian yang mendapat laporan langsung tiba di lokasi dan mengamankan kedua pelaku. Lurah Cilangkap Galih Catur Prasatya menjelaskan usai mendapatkan laporan dari pengurus lingkungan setempat terkait peristiwa tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk segera mengamankan pelaku berikut dengan sejumlah barang bukti hasil curian. Saya mendapatkan informasi dari Ketua RT 4 RW 4 Cilangkap bahwa telah terjadi pencurian beberapa barang milik warganya dan pelaku atau diduga pelaku merupakan tetangga RW. Informasi yang saya terima, aksi ini dilakukan oleh dua orang, satu orang laki-laki dan satu orang perempuan.
kemungkinan pasangan mungkin. Ya, jadi berdasarkan informasi yang saya terima ketika warga mendapati pelaku beraksi ini, ya sempat ada upaya mungkin bentuk kemarahan dari warga terhadap pelaku, ya sempat ada kericuhan lah intinya. Guna penyidikan lebih lanjut, para pelaku pencurian tersebut digiring dan ditahan di Mapolsek Cimanggis, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, jurnalis Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, setelah dilakukan pemeriksaan secara bertahap, penyidik Satreskrim Polrestabes Medan akhirnya menetapkan pelajar sekolah dasar inisial AL sebagai anak berhadapan dengan hukum atau ABH dalam kasus pembunuhan ibu kandungnya dengan inisial FS alias Ayu. Penetapan AL sebagai ABH setelah petugas melakukan serangkaian pemeriksaan panjang dengan memintai keterangan 37 saksi dan adanya barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Kapolrestabes Medan Kombes Calvin Simanjuntak pada Senin 29 Desember 2025 siang memaparkan kronologi sebelum dan sesudah peristiwa pembunuhan serta motif AL tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri. Calvin mengaku AL yang kini berstatus anak berhadapan dengan hukum kecewa dan sakit hati kepada korban yang kerap memarahinya dan kakak kandungnya, bahkan melakukan kekerasan fisik. Puncaknya, pada malam sebelum kejadian, AL melihat kakak kandungnya dipukul oleh korban menggunakan gagang sapu dan ikat pinggang. Timbul niat AL untuk melukai korban, namun saat itu belum ada kesempatan. Kesempatan terjadi pada saat korban tertidur di dalam kamar lantai 1 bersama kakak dan AL. AL yang terbawa rasa kecewa dan marah terbangun di tengah malam, kemudian mengambil pisau di dapur dan menusukkan senjata tersebut ke tubuh korban. Diperkirakan ada 26 luka tusukan di tubuh korban saat peristiwa pembunuhan tersebut terjadi. Sebelum menghabisi nyawa ibu kandungnya, korban sempat melepas bajunya dengan alasan agar tidak terkena noda darah. Kakak korban sempat merampas pisau yang digunakan adiknya menusuk korban. Namun pelaku yang sudah gelap mata kembali pisau lainnya yang ada di dalam kamar dan kembali menusuk tubuh korban yang sudah tak berdaya. Dilakukan korban terhadap kakak, adik, dan bapaknya yang diancam menggunakan pisau. Ini dilihat oleh si adik. Kemudian melihat kakaknya, maksudnya adik melihat kakaknya yang dipukuli oleh korban menggunakan sapu dan tali pinggang. Ini adalah akibatnya bagian kaki kakak yang diambil tanggal 23 November oleh teman kakaknya yang berada di sekolah. Kejadian pemukulan ini terjadi di tanggal 22 November, namun pada saat diambil foto ini diambil pada saat tanggal 23 November dengan menggunakan pisau. Pernah mengancam ketiganya dengan menggunakan pisau. Kakak sering dimarahi, dimaki, dipukul menggunakan sapu dan tali pinggang. Nanti ada gambarnya. Kemudian adik sering dimarahi dan dicubit. Adik terlintas berpikir untuk melukai korban, tetapi tidak ada kesempatan. Kemudian dari adik ABH, adik tiba-tiba terbangun dan memandangi korban yang tidur di sampingnya semakin menimbulkan rasa marah. Adik mengambil pisau, membuka bajunya dan melukai korban. Ditanyakan kepada adik, kenapa baju dibuka? Dengan alasan supaya tidak terkena apabila ada perlukaan-perlukaan yang ada yang menodai bajunya. Kemudian kakak terbangun dan merampas pisau, lalu membuangnya di dalam kamar sehingga adik mengambil pisau kecil, pisau kedua yang posisinya ada di dapur. Kemudian kakak berusaha menutup pintu sehingga pisau kecil yang dipegang adik terjatuh. Jadi pada saat adik keluar kamar ke arah dapur dan ingin masuk kembali menggunakan pisau kedua, terjadi tarik menarik dengan kakak sehingga pisaunya terjatuh. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, polisi mengamankan pemuda yang diduga membunuh seorang wanita 23 tahun di rumah kontrakannya di Jalan Ikan Gurame, Kota Malang, Jawa Timur.
Diduga pembunuhan terjadi akibat korban menolak membayar layanan kencan dengan jaminan HP pelaku. Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota menangkap pelaku pembunuhan seorang perempuan SM 23 tahun di rumah kontrakan di Jalan Ikan Gurame, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang pada Sabtu 27 Desember 2025. Tersangka Musa Risdianto, 29 tahun ini diamankan tanpa melakukan perlawanan terhadap petugas. Tersangka mengaku membunuh karena kesal kepada korban yang mengancam akan mengadukan pelaku ke warga dan polisi akibat tidak bisa membayar jasa hubungan badan lewat aplikasi kencan daring. Saat itu pelaku menawarkan HP-nya sebagai jaminan pembayaran, namun ditolak korban. Penolakan korban ini membuat tersangka marah. Pelaku lalu mengambil pisau di dapur lalu menusuk korban 7 kali. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga yang mendengar teriakan korban saat ditusuk pelaku. Tersangka ini nekat melakukan perbuatannya untuk menghabisi nyawa korban karena memang di awal mereka berdua berjanji atau ada kesepakatan berkaitan dengan hubungan badan yang pasca hubungan berbayar dengan aplikasi, namun karena tersangka ini tidak mempunyai uang sehingga tidak bisa membayar daripada korban. Sehingga korban mengancam kepada tersangka akan melaporkan perbuatannya kepada masyarakat dan petugas, sehingga membuat tersangka ini malu dan akhirnya emosional dan ada niatan untuk menghabisi atau menghilangkan nyawa daripada korban. Dan sudah direncanakan, Kita katanya nggak punya uang, nggak punya uang kok pesen. Ya. Artinya bukan perencanaan pembunuhan, yang dimaksud adalah bahwa memang ada niatan untuk membayar jasa itu dengan menggunakan HP, tapi pihak korban tidak mau menerima karena kemungkinan HP itu tidak bisa diuangkan atau mungkin kurang, sehingga pelaku nekat karena akan dilaporkan kepada masyarakat atau dilaporkan kepada petugas, sehingga tersangka nekat untuk menghabisi nyawa korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, mabuk pria palak penjaga warung kelentong di Makassar. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal Sepekan. Informasi kami lanjutkan. Seorang pria melakukan pemalakan di salah satu warung kelontong di Jalan Kandea 3, Kelurahan Bunga Eja Peru, Kota Makassar, pada Kamis 25 Desember 2025. Diduga aksi pemalakan ini dilakukan dalam kondisi mabuk. Diduga dalam kondisi mabuk, pria ini melakukan aksi pemalakan terhadap penjaga warung kelontong yang berada di Jalan Kandea 3, Kelurahan Bunga Eja Beru, Kota Makassar pada Kamis 25 Desember 2025. Pelaku mengeluarkan senjata tajam untuk menakuti korban agar korban mau memberikan uang sebesar 200.000 kepadanya. Bahkan beberapa kali pelaku mencoba mengacukan senjata tajamnya ke arah kepala korban. Namun korban tetap tenang dan berupaya agar pelaku mengurungkan niatnya. Aksi pemalakan ini terekam kamera CCTV dan viral di sosial media. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian terjadi di rumah yang digunakan sebagai warung di Jalan Cilincing Krematorium, Jakarta Utara pada Minggu pagi 28 Desember 2025. Korban merupakan seorang nenek yang saat itu sedang sendirian menjaga warung. Peristiwa pencurian terjadi sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Dua pria tak dikenal diduga menjadi pelaku dalam aksi ini. Berdasarkan informasi, salah satu pelaku menunggu di atas sepeda motor. Sementara pelaku lain masuk ke dalam warung untuk melancarkan aksinya. Pelaku mengambil uang tunai sebesar Rp3.300.000 serta 1 unit telepon genggam milik korban. Setelah berhasil melakukan pencurian, kedua pelaku langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian menggunakan sepeda motor yang mereka bawa. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan menangkap para pelaku. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, 2 orang terduga pelaku pencurian sepeda motor diamankan warga di Kebun Baru, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu malam 28 Desember 2025. Kedua pelaku dipergoki saat akan melakukan aksi pencurian motor di salah satu rumah warga. Aksi pencurian sepeda motor berhasil digagalkan warga Kebun Baru, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu malam 28 Desember 2025. 2 orang terduga pelaku pencurian tertangkap tangan merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat yang terparkir di garasi rumah warga di RT 05 RW 10 Semper Barat. Keduanya kemudian diamankan warga setelah sebelumnya berusaha melarikan diri namun gagal. Dari hasil penggeledahan, warga menemukan barang bukti berupa 1 pucuk senjata airgun, sebilah badik, serta kunci letter T yang diduga digunakan saat beraksi. Saat diinterogasi, kedua terduga pelaku mengaku berdomisili di kawasan Mahoni, Koja, Jakarta Utara. Selanjutnya, kedua terduga pelaku diserahkan ke kantor Polsek Cilincing untuk proses hukum lebih lanjut dan pengembangan kasus. Ulia Haifanisa, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Memanfaatkan situasi pura yang sedang sepi dan dalam kondisi tidak terkunci, 2 maling nekat mencuri pratima atau benda yang disakralkan umat Hindu di 10 pura di lokasi yang berbeda, yaitu di Kabupaten Badung dan juga Kabupaten Tabanan. Inilah sejumlah benda sakral mulai dari ratusan uang kepeng, sangku, bokoran perhiasan emas, perhiasan sumpang emas, tapakan pelinggih, hingga keris yang dicuri tersangka berinisial MH dan MT dari 10 pura di wilayah Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan, Bali. Kedua pelaku yang sehari-hari menjadi pemulung menjadikan pura sebagai sasaran lokasi pencurian saat situasinya sepi. Terungkapnya kasus pencurian benda-benda sakral umat Hindu awalnya saat polisi menindaklanjuti kasus pencurian di Pura Dalam Anggataka, Abian Semal, Badung. Tidak tanggung-tanggung di TKP tersebut kedua pelaku mencuri uang bolong, sangku, tapakan pelinggih, serta bokoran. Akibatnya kerugian ditaksir mencapai 6,2 juta rupiah. Polisi menemukan jejak pelaku dari rekaman CCTV yang memperlihatkan saat pelaku naik ke Balai Piasan dan mengambil sejumlah barang sakral pura. Tak berhenti di sana, aksi serupa juga kembali dilakukan pelaku di Pura Dalam Dukuh Kapal, Banjar Celuk, Desa Kapal, Mengwi, Badung. Pencurian diketahui saat JRO Mangku mendapati sekitar 4.800 keping uang kepeng, disertai perlengkapan sakral pura lainnya, lenyap dari tempat penyimpanan di balik gedong. Dari pengembangan kasus terungkap jika kedua tersangka telah kabur keluar Bali. Polisi kemudian melacak jejak keberadaan pelaku hingga ke Jember. Tersangka MH pun lebih dulu diamankan polisi, disusul penangkapan tersangka MT. Namun tak semua barang bukti bisa diamankan, karena sejumlah barang sakral sudah lebih dulu dijual di wilayah Jember. Sindikat atau? Nah, kalau sindikat tentunya sudah ada kelompok, tapi yang ini niatnya ada, kesempatannya ada, sehingga terjadi pencurian. Karena 2 orang ini aja yang di TKP kita sesuai dengan LP bulan Desember. Kalau pratimanya tadi pada yang bilang Pratima? Ya ini. Yang di Kediri, Pak. Yang di Kediri nggak tahu ternyata mana. Makanya dia sudah jujur sama kita, 10 TKP, 8 di Kediri, 2 di kita. Sekarang kenapa kamu punya niat itu, punya akal itu, kok bisa mau maling ke pura ngambil pratima? Coba ngomong, jujur. Sebenarnya saya dari awal tidak berniat mengambil sama sekali, saya hanya mengambil uang sesari. Nah, dan saya melihat di dalam itu ada seperti koin, saya ambil. Saya mengambil uang sesari dan koin itu saja. Uang sesari itu sama dengan infak. Kau ambil juga ya salah, nggak boleh ya. Sebelumnya saya kerja makro di sana. Habis itu kecelakaan, jadinya ada rasa berhenti. Ketika mulai tahun 2014, yang mencari isi rongsokan.
sampai di tengah-tengah ngomong tolong tadi ada pintu tidak terkunci, jadi saya masuk mengambil uang dulu. Ya kenapa maksud saya gini? Kenapa punya akal pikiran kok sampai mau maling? Hilap. Hilap 10 kali. 10 kali hilap. 10 kali masa hilap? Maraknya pencurian benda sakral di pura membuat kecewa Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Badung Bali, Ida Bagus Wiatyana. Yang lebih mengecewakan adalah barang-barang yang dicuri merupakan benda yang disucikan dan disembah umat Hindu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka kini harus meringkuk di sel tahanan Polres Badung. Keduanya dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian kembali meresahkan warga Kota Palembang, Sumatera Selatan. Toko Kelentong Naomi di Jalan Lubuk Kawah, Sukarame, Palembang, tepatnya di depan TPU Kebun Bunga dimaling pada Jumat 26 Desember 2025 subuh. Dan aksi pencurian terekam kamera CCTV. Diduga telah merencanakan aksinya dengan matang, komplotan pencuri yang berjumlah 4 orang dengan menggunakan mobil terekam kamera CCTV sedang menyantroni toko kelontong milik warga pada Jumat 26 Desember sekitar pukul 4 pagi. Dari rekaman CCTV terlihat para pelaku datang menggunakan sebuah mobil dan mematikan lampu depan toko dan merusak tralis toko. Kemudian para pelaku masuk ke dalam toko mengambil sejumlah barang dagangan. Menurut pemilik warung, kejadian itu baru diketahui setelah mendapat informasi dari warga sekitar yang sedang beraktivitas menjelang waktu subuh. Nah, kejadiannya tuh di tanggal 26. Terus 26 pagi jam 4.05 menit ya. Iya. Nah, yang kami tuh tidak tahu sebenarnya, cuma yang tukang gorengan itu kan, ini saya kan ada jual gorengan sebelah kita nih kan. Nah, dia pas dia nak sholat, rupanya lampu itu mati, dimatikannya diputer. Mungkin supaya gelap dan jingoan kan. Nanti jingonya adalah jebol itu. Ya sepertinya itulah minuman-minuman yang di situ lah, indus-indusan itu. Apa Kak? Segalanya kira-kira berapa kerugian? 2 juta? Belum tahu Kak. Belum tahu. Tapi sudah buat laporan di polisi? Sudah, polsek sudah. Lagi proses. Total pelaku berapa orang tadi Mbak? 4 jadi ya. 4. Oke. Bawa mobil Ayla yang kecil tuh bawa. Warna apa Bu? Warna hitam. Akibat dari aksi pencurian itu, korban mengalami kerugian material dan melaporkan kejadian pencurian itu ke pihak kepolisian. Aparat kepolisian telah mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Desa Mekarsari, Kecamatan Tiga Raksa digegerkan dengan penemuan mayat pria di pinggir jalan pada Sabtu 27 Desember 2025 pagi. Korban yang diperkirakan berusia 19 tahun ini diduga merupakan korban begal karena sepeda motor, 2 unit ponsel, dan sejumlah uang milik korban hilang. Penemuan sesosok mayat pria tergeletak bersimbah darah di Desa Mekarsari, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten ini menggegerkan warga pada Sabtu pagi. Petugas kepolisian dari Polresta Tangerang yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi jenazah korban. Sabtu sore, Kapolsek Tiga Raksa AKP Imade Artana mengatakan, korban diketahui berinisial AA, berusia 19 tahun, warga Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi menduga pria yang bekerja di sebuah konter ponsel ini menjadi korban pembegalan. Pasalnya, sepeda motor, 2 unit ponsel, dan uang 3 juta rupiah milik korban raib. Polisi yang melakukan identifikasi jenazah korban juga menemukan luka bekas kekerasan benda tajam pada bagian belakang kepala dan juga dada kiri korban. Jadi Satreskrim Polresta Tangerang kemudian kita mendatangi TKP, kemudian melakukan olah TKP bahwa diketemukan sesosok laki-laki sekitar usia 19 tahun. Setelah kami lakukan olah TKP, berdasarkan dari keterangan dari beberapa saksi, didapat korban inisial AA, usia 19 tahun, yang tinggal di Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Untuk TKP sendiri di Kampung Jantungan, ya, Desa Mekarsari, Kecamatan Jabe, Kabupaten Tangerang. Sementara kami masih melakukan langkah-langkah pengumpulan alat bukti untuk
bagaimana bisa mengungkap motif daripada kejadian tersebut. Untuk si korban sendiri sehari-hari bekerja sebagai penjaga konter handphone di Desa Jambe ya, Desa Jambe atau di Kecamatan Jambe yang tidak jauh dari sini. Dari hasil olah TKP memang ada unsur kekerasan. Ya. Sementara korban sudah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang di Balaraja. Itu dilakukan langkah-langkah visum. Untuk barang bukti yang diamankan ada beberapa yang di TKP ditemukan bercak darah. Kemudian ada beberapa barang milik korban yang berdasarkan informasi seperti bahwa si pelaku, kami sudah melakukan full bucket semuanya. Yang mudah-mudahan dari beberapa keterangan saksi itu menjadikan petunjuk bagi kita. Dari hasil pemeriksaan awal tadi kita lihat ada luka di bagian belakang ya, kepala bagian belakang ada 2 luka akibat benda tajam, kemudian 1 di bagian dada sebelah kanan bawah. Sementara kami melakukan langkah-langkah tersebut ya untuk mengungkap ya, tentunya kami melakukan langkah-langkah mencari petunjuk yang dijadikan sebagai alat bukti nanti. Sementara kami sudah melakukan pemeriksaan 3 orang saksi ya hari ini. Tadi sudah kita minta keterangan di Mapolsek. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan dari satuan atas, dalam hal ini Satreskrim Polresta Tangerang. Jenazah korban berada di RSUD Balaraja untuk keperluan otopsi. 3 orang saksi juga telah diperiksa untuk mengungkap peristiwa pembegalan ini. Mujib Latumairisa melaporkan. Seorang pria diamankan warga di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat 27 Desember 2025. Pria ini diduga mencuri perangkat sepeda motor di lingkungan RW setempat. Pria ini tidak berdaya saat diamankan warga di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 27 Desember 2025. Kedua tangannya diikat dan didudukan di depan pintu masuk salah satu rumah warga. Warga sekitar berkerumun dan menginterogasi pelaku, sementara pelaku berteriak kesakitan akibat kedua tangannya yang diikat warga. Seperti diketahui, warga mengamankan pelaku saat pelaku dipergoki tengah beraksi mencuri ecu sepeda motor warga di sekitar RW 006. Warga kemudian mengamankan pelaku untuk menghindari terjadinya tindakan yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal sepekan hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Luis Ayu pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal sepekan berikutnya.